Halo, jumpa lagi di Ingin Tahu Channel. Ini kita ada di segmen review, rekomendasi, dan share alat servis atau tool equipment keperluan para teknisi elektronika ya. Di segmen review tooling service ini akan dibahas multimeter kecil atau mini ya, yang tipe analog atau jarum. Mungkin kita bilang terbaik di kelasnya, yaitu multimeter seperti ini. Jadi saya buka dulu. Ini adalah multimeter analog. Sangat kecil ya, jadi segenggam tangan ya. Jadi kelengkapan cuman unit sama probe pan standar. Nah, jadi pertama ini masih ada plastiknya ya, kita buka aja biar lebih. Jadi ini multimeter bisa dibilang keren juga ya. Jadi harganya yang sangat murah, di bawah 100.000. Mungkin saya akan bilang kisarannya adalah 70.000 sampai 80.000 ya. Jadi itu karena nanya di beberapa tempat selisihnya segituan ya. Jadi ada yang selisih 5.000, 10.000. Jadi kisarannya adalah 70.000 sampai 80.000 saja. Teman-teman sudah dapat multimeter seperti ini. Iya. Jadi multimeter miliknya Helles SP900 ini adalah multimeter analog jarum. Jadi teman-teman juga yang pemula buat belajar, ini cukup rekomendasi ya. Jadi yang dana minim, jadi punya duit 80.000 sudah bisa memiliki multimeter seperti ini. Karena ini adalah main basic multimeter. Itu yang penting apa? Jadi yang terpenting adalah ini ya, untuk mengukur tahanan. Ini ohm kali 1K kali 10 nggak masalah, yang penting ada ini. Yang kedua adalah ada AC volt untuk mengukur tegangan AC, tegangan listrik dari PLN ya, harus bolak-balik. Ini ada DC volt, tentunya untuk mengukur tegangan DC. Nah, jadi ada 3 item ini teman-teman sudah sangat cukup ya. Untuk servis pun sudah bisa. Karena kalau kelengkapan lain itu masalah aksesoris atau equipment lainnya. Jadi ini adalah 3 poin utama dari multimeter. Jadi ini selektor ohmnya, ini kalibrasi ya. Ini kalibrasi jarumnya. Ini kalibrasi ya. Nah, jadi kalibrasi untuk 0K. Jadi kita tes yang kali 1K. 1K kalibrasinya lewat, kita nolkan dulu ya. Ini. Nah, jadi cuman review singkat. Ini ada resistor 18K. Ini ya. Ini resistor 18K. Nah, jadi penunjukannya di sini teman-teman bisa lihat ada angka 20 ya. Di sebelahnya itu ini adalah 18K ya. Nah, jadi lumayan akurat 18K. Kemudian kita ukur tegangan DC ya. DC coba pakai yang skala 10, berarti pembacaannya ini ya. Nah, ini yang skala 10. Sorry, nggak nampak. Ini 10 ya, dari sini dia. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Coba kita ukur baterai. Ini ya. Kita ukur baterai. Balik. Ini plus min ya.
Jadi kita ukur baterai ya. Ini baterai 1,5 tapi baterai sudah bekas ya. Sisanya sekitar 1,1. Oke, masuk ya. Di situ kebaca 1,2. Jadi ini. Ada strip 1. Stripnya lebih 1 berarti 1,2 volt. Ini ya. Terus kita itu fungsi DC, ini yang AC ya, 250 volt ini ya. Jadi kita akan coba ukur ini ya, tegangan AC ini nyala ya, 220 volt. Kita pakai skala 250 berarti dia sekitar di sini. Kalau enggak biar aman kita pakai 500 ya. Skala 500. Tapi pembacaannya di sini dia ya. Itu. Nah, 20. Karena dia skalanya 500, berarti nyampe di situ ya, sekitar 220-an volt. Sini penunjukan jarumnya di sini. Kita tengok di sini. Nah, kalau pakai ini 250, dia mesti akan ke sini ya, mendekati 250 karena skala volt pakai yang tengah. Situ, teman-teman bisa lihat. Jadi 220 volt ya standar dari PLN, sekitar 220 sampai 225. Jadi ini kalau dia ke garis ini 225 volt, jadi dia kurang sedikit. Tuh. Akurat ya, 220 volt AC. Jadi teman-teman yang pemula baru belajar elektro, bahkan yang sudah pro pun, multimeter ini sangat praktis ya, bisa digunakan untuk ditaruh di kantong atau tas saku. Jadi untuk call job atau servis keluar. Dan teman-teman yang seperti tadi untuk pemula baru belajar yang punya dana minim, silahkan order seperti ini ya, salah satu rekomendasi. Multimeter analog terbaik di kelasnya, dalam artian bukan paling wah dari segi fungsi, tapi dengan harga 80.000 ini adalah bisa dibilang multimeter terbaik. Oke ya, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman yang masih bingung mau memulai belajar untuk membeli peralatan, jadi ini salah satu rekomendasi multimeter murah terbaik di kelasnya, Helles SP900. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti akan di-share review tooling atau perlengkapan peralatan servis di dunia elektronika, baik untuk teknisi TV, laptop, HP. Jadi peralatan-peralatan yang dipergunakan seputaran elektro akan kita share ya. Rekomendasi, harga, kelebihan, kekurangan. Jangan lupa teman-teman yang baru gabung untuk like, share, komen. Atau yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena support teman-teman kita akan terus berkarya atau share video-video lainnya. Sampai jumpa, salam sukses.